sampai hari ini dengan bebas, saudara, meskipun dengan keterbatasan karena suasana yang sudah kita alami sejak hampir setahun yang lalu. Tapi kita harus sungguh bersyukur kan. Di Amerika saya tahu ada beberapa negara bagian mereka dilarang mengadakan kebaktian. Ada satu hamba Tuhan yang nekat sempat ditangkap, saudara. Ya, tapi kita sungguh bersyukur Indonesia masih diberi kebebasan dengan mengikuti semua prosedur dan protokol kesehatan yang ada. Itu merupakan anugerah yang besar, saudara. Ya, memang online, dengan online kita bisa mendengarkan dari manapun, itu juga berkat Tuhan yang ajaib, sehingga firman Tuhan bisa diberitakan tanpa dibatasi dengan waktu dan tempat, saudara. Ya, kita bersyukur untuk semuanya, kekuatan kesehatan yang diberikan kepada kita. Kita tidak tahu berapa lama lagi kita punya waktu seperti ini, saudara. Semua yang ada dalam firman Tuhan dan apa yang sedang terjadi hari ini dan apa yang terjadi dalam masa-masa yang mendatang, tahun-tahun yang ke depan, akan menggenapi semua nubuatan tentang akhir zaman, khususnya tentang tanda binatang, tentang antikristus, bait suci yang ketiga akan dibangun di Israel, itu pasti. Semua akan terjadi seperti yang Tuhan tuliskan dan firmankan kepada hamba-hambanya dan nabi-nabinya. Ini masa-masa yang krusial buat setiap kita, saudara. Mengapa? Karena di masa-masa inilah kita sungguh-sungguh harus mempersiapkan diri. Belum terlambat, meskipun pandemi sudah hampir setahun, saudara. Harusnya ini jadi peringatan buat setiap kita, buat anak-anak Tuhan, buat hamba-hamba Tuhan dan gereja-gereja umum. Karena kalau kita tidak wake up, ini sebetulnya merupakan wake up call, saudara. Panggilan untuk bangkit. Panggilan untuk bangkit untuk apa? Jadi terang. Yesaya 60 berkata, bangkitlah menjadi teranglah, sebab terang Tuhan sudah terbit atasmu, atas kita semua, dan kemuliaan Tuhan terbit atas kita. Kegelapan menutupi seluruh bumi, tapi disitulah justru terang kita bersinar makin kuat. Ada banyak kesalahan menurut saya yang dilakukan oleh banyak gereja anak-anak Tuhan dan hamba Tuhan. Saya tidak bisa menyalahkan. Saya tidak berani juga menghakimi siapa saya, saudara. Tapi seringkali dalam masa-masa seperti ini banyak orang menyembunyikan terangnya. Padahal kita dipanggil untuk jadi terang dan garam, saudara. Kalau kita dipanggil untuk jadi terang dan garam, kita tidak bisa bersembunyi. Amin. Kita tidak bisa hanya berdiam diri, tidak bisa. Justru di masa-masa seperti inilah kita harusnya keluar bergerak. Karena terlalu banyak orang yang membutuhkan di luar, di dalam kegelapan. Berapa banyak orang yang kekurangan hari ini karena banyak yang di PHK, saudara. Berapa banyak orang yang menderita, mereka membutuhkan uluran tangan kita. Kami barusan pulang dari pelayanan di Kalimantan, di Kuala Kapuas, saudara. Kami melayani di rutan rumah tahanan di sana beberapa hari dan juga bersetujuan dengan anak-anak Tuhan pasukan di sana. Ketika kami terbang dari Semarang, kita tahu harusnya itu masa belum liburan Imlek, kemarin minggu lalu ya, 1 minggu yang lalu tepatnya. Tapi suasana airport sepi, saudara, cukup sepi dan porter cuman beberapa. Mestinya kami mau bawa barangnya itu sendiri, kami bisa pakai kereta dorong, tapi kemudian ada satu porter yang sepertinya mengenali kami. Ya karena mungkin terutama istri saya itu lebih sering di airport dulu, saudara. Masa pandemi cuman ini baru 3 kali kami terbang. Jadi dia mendatangi kami, Pak, didorongkan ya. Akhirnya kami berikan barangnya, kereta dorongnya didorongkan. Dan setelah saya cekin, semua kami beri uang. Dan saya bertanya, Pak, gimana kehidupan Bapak? Dan dia berkata, wah sepi, Pak. Ya saya bisa mengerti dan memaklumi, memang sepi sekali, saudara. Dan dia berkata, dia tuh bernaung di salah satu seperti perusahaan, dan dia berkata biasanya setiap hari dia harus nyetor jumlah uang tertentu. Tapi karena pandemi dibebaskan, saudara. Tapi harus bayar BPJS. Dan kemudian dia berkata, saya bertanya, Pak gimana keadaannya? Ya begini, Pak. Saya tahu dengan jawaban itu. Saya berkata,
Terus makannya gimana, Pak? Ada banyak orang yang seperti mereka yang membutuhkan uluran tangan kita. Kalau kita tidak bergerak keluar, siapa yang akan menjamah mereka dan menolong mereka? Gereja tidak boleh bersembunyi dalam waktu-waktu ini. Justru gereja, anak-anak Tuhan harus keluar untuk menerangi hidup mereka yang dalam kegelapan. Dengan semua yang ada pada mereka. Seberapa yang kita ada, saudara, mari bergerak. Jangan pernah berhenti bergerak. Lebih-lebih dalam masa-masa seperti ini, saudara. Kita dalam tanda dibutuhkan. Tuhan di dalam hidup kita dibutuhkan di luar sana. Kita bisa bergerak dengan banyak cara, saudara. Bisa bagi makanan dengan gereja, dengan kelompok sel. Gereja kami bersyukur, anak-anak muda juga semua bergerak. Lebih-lebih 1 minggu lalu Semarang kebanjiran, saudara. Tempat-tempat yang biasanya tidak pernah banjirnya tinggi sekali, Imam. Dan anak-anak kami, anak-anak muda juga jemaat-jemaat bergerak, mereka masak. Anak saya juga ikut terjun sampai hari Jumat, masih terjun kalau Jumat atau Kamis ke tempat-tempat yang masih membutuhkan, karena masih ada daerah yang masih kebanjiran sepinggang setengah gitu. Sebagian besar sudah surut, tapi satu bagian kecil masih banjir. Siapa yang akan menolong mereka? Dan memang karena ada beberapa yang sudah kenal ketika banjir mulai, mereka menghubungi kami untuk minta bantuan. Itulah yang harus kita kerjakan. Dimanapun ada kekurangan, ada kebutuhan, disitulah ada kegelapan, disitulah seharusnya kita ini datang bergerak dan membawa terang kita. Jangan bersembunyi. Bersembunyi tidak akan menolong kita dan menolong orang lain. Jangan sampai kita kehilangan panggilan kita. Firman berkata, kalau garam itu sudah tidak asin lagi, sudah jadi tawar, dengan apakah diasinkan? Artinya apa? Garam harusnya asin, saudara. Tapi seringkali kita kehilangan rasa asin kita. Tidak ada pengaruh dan dampak yang kita berikan dalam hidup kita, baik sebagai pribadi, sebagai kelompok, atau gereja Tuhan dan tubuh Tuhan. Tubuh Tuhan sudah kehilangan keasinannya, saudara. Sehingga orang lain sudah tidak bisa merasakan sesuatu. Karena itu di banyak tempat seringkali hamba-hamba Tuhan gereja jadi ejekan, jadi cemooh. Tapi waktunya saya percaya inilah masanya di mana Tuhan akan mendemonstrasikan kuasanya lewat hidup kita, anak-anaknya yang tahu menangkap hatinya dan bergerak dan melakukan kehendaknya. Amin. Ya. Hari ini, pagi ini kita akan belajar sesuatu yang mungkin sederhana, yang sudah sering kita dengar. Tapi sebelumnya saya mau bacakan dulu satu ayat dari Mazmur 27. Ini merupakan doa Daud dan kerinduan Daud, saudara. Mazmur 27 ayat yang keempat dikatakan, mari kita bangkit bersama-sama kita baca. Apakah bisa ditampilkan? Mazmur 27 ayat yang keempat. Biar ini jadi kerinduan setiap kita, saudara. Seperti doa Daud. 1, 2, 3. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Silakan duduk, terima kasih. Kalau kita belajar soal kehidupan Daud, saudara, ini orang yang luar biasa. Tentu dia bukan orang yang sempurna, kita tahu kejatuhan, dosa dan kesalahannya. Tapi satu hal yang Tuhan sungguh-sungguh melihat yang kuat, tentu banyak faktor dan banyak karakter yang luar biasa dalam diri Daud. Saya pribadi kalau baca hidup kisah Daud ini, saya cuma bisa geleng-geleng kepala saja. Tapi salah satu kerinduannya adalah kerinduannya akan Tuhan dan pribadinya. Kita tahu ketika tabut Tuhan ada di rumah Abinadab, Kiryat Yearim, puluhan tahun, saudara, tidak ada yang ngambil. Hanya Daud yang mencari, padahal sebelumnya sudah ada Raja Saul dan para hakim. Tidak ada yang peduli, saudara. Tapi ketika Raja Daud tahu bahwa tabut Tuhan ada di tempat itu, dia membawa.
Dia kerinduannya membawa tabut Tuhan, hadirat Tuhan bersama dengan dia, saudara. Itu salah satu hal yang Tuhan lihat dalam hidup Daud. Kita bisa baca itu dari tulisan-tulisan Daud lainnya di kitab Mazmur khususnya. Ini orang punya hati yang luar biasa, saudara. Kerinduan akan Tuhan lebih daripada yang lain. Sehingga dia bisa disebut sebagai orang yang berkenan jadi buah hatinya. Dan memang dia melakukan segala kehendak Tuhan. Semua yang kita lakukan itu harus lahir dari hubungan pribadi kita dengan Tuhan, saudara. Tidak bisa kita hanya melakukan pelayanan sekedar pelayanan. Tidak bisa. Karena kita akan melakukan apa yang ada dalam program kita dan otak kita, pikiran kita, bukan apa yang di hati Tuhan. Itu perbedaannya besar. Memang dari luar nampaknya sama, tapi di balik layarnya beda sama sekali. Nah, hari ini kita mau belajar. Ada hal-hal dalam hidup kita yang seringkali mengganggu dan merusak hubungan kita dengan Tuhan, bahkan menyimpangkan kita dari destiny Tuhan dalam hidup kita. Sekarang kita buka di dalam kitab Kidung Agung pasal yang kedua. Kitab Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15. Kitab Kidung Agung pasal yang kedua ayat yang ke-15 dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu, rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur kami yang sedang berbunga. Ya, sama bacakan satu terjemahan dari The Passion. Terjemahannya adalah, engkau harus menangkap rubah-rubah yang membuat masalah. Rubah-rubah kecil yang licik itu yang menghambat atau menghindarkan hubungan kita. Karena mereka itu menyerang kebun anggur kasih, kebun anggur cinta yang sedang berbunga untuk merusak apa yang sudah aku tanamkan di dalammu. Apakah engkau mau menangkap rubah-rubah itu dan menyingkirkan mereka semua itu demi aku? Kita akan melakukannya hal itu bersama-sama. Kitab Kidung Agung ini bukan kitab yang mudah untuk dimengerti. Ini tapi kitab yang luar biasa. Ini merupakan kitab tentang hubungan antara Kristus dengan jemaatnya secara umum dan secara pribadi. Awal-awal saya baca itu saya tidak ngerti sama sekali, tidak mudeng. Tapi belakangan beberapa saat terakhir saya bisa mulai menikmati. Ada pengertian yang mulai diberikan Tuhan dalam hidup saya. Dikatakan, tangkaplah bagi kami rubah-rubah yang kecil. Hidup kita seringkali diumpamakan dengan kebun Tuhan, taman Tuhan. Karena itu Tuhan pernah menceritakan satu perumpamaan tentang penabur. Dia berkata, ada penabur yang menabur dan ada 4 jenis tanah. Dan firman Tuhan di Injil berkata, tanah itu menggambarkan akan hati kita. Jadi hidup kita ini diumpamakan dengan taman Tuhan. Tuhan menanamkan sesuatu yang ilahi, sesuatu yang precious, yang berharga, bernilai luar biasa dalam hidup setiap kita. Karena itu tanah hati kita harus dijaga, saudara. Supaya setiap kali kita mendapat benih firman, entah itu firman dari khotbah, dari renungan harian, mungkin bahkan saudara dengar dari lagu, nubuatan, doa, hamba Tuhan atau yang lain, apapun itu, atau firman secara pribadi yang disebut rema, apapun itu saudara, itu harus jatuh di tanah yang subur. Seringkali tidak mudah menjaga hati kita, saya tahu, tidak mudah. Hati ini terlalu mudah, gampang untuk menyimpang dari Tuhan. Ketika keadaan sudah baik sedikit, kadang orang sudah lupa Tuhan. Karena itu seringkali Tuhan izinkan dalam masalah datang dalam hidup kita. Untuk apa? Membuat kita dekat dengan Tuhan. Seorang hamba Tuhan, seorang misionaris di Cina dari Inggris yang bernama Hudson Taylor, dia berkata, jangan biarkan masalah itu ada di antara kita dengan Tuhan. Tapi biarkan masalah itu ada di belakang kita, mendorong kita untuk mendekat kepada Tuhan.
Terlalu banyak masalah justru menghalangi umat Tuhan hubungan mereka pribadi dengan Tuhan. Ada yang kecewa, ada yang marah, bahkan mereka kemudian mutung, saudara. Tidak pergi ke gereja, tidak baca firman, dan sebagainya. Kita harus belajar untuk kita nih menyingkirkan hal-hal yang kelihatannya kecil, tapi sebenarnya mengganggu dan bahkan menghancurkan. Nah, ada 3 hal yang saya ingin sampaikan kita belajar pagi hari ini, saudara. Yang pertama, kita mau belajar tentang yang namanya ketakutan, saudara. Ketakutan itu sebetulnya dalam satu sisi normal sebagai manusia. Ya, tidak ada yang pernah, tidak ada yang takut, tidak, saudara. Saya juga sama. Semua kita itu bisa takut, apalagi suasana begini. Berapa banyak orang yang ketakutan. Dan saya dengar di banyak tempat, saudara, ada hal yang aneh dan lucu tentang orang Kristen. Ada orang-orang yang takut ke gereja, saudara. Mereka kalau ditanya, kenapa enggak gereja? Takut bertemu dengan orang banyak di tempat tertutup. Tapi mereka pergi mall, mereka makan, bahkan mereka ya mungkin olahraga atau yang lain, saudara. Ada satu cerita yang saya dengar beberapa hari yang lalu. Ada satu anak Tuhan tidak ke gereja ditanya sama saya, tapi jalan-jalan pokoknya ya sepedaan ya gitu-gitulah saudara. Akhirnya justru kena, saudara. Kena terus bertobat, makanya tuh mau melayani Tuhan. Kenapa harus sampai seperti itu, saudara? Kenapa enggak pergi kerja? Ini tempat yang paling aman menurut saya. Karena ada hadirat Tuhan. Di dalam hadirat Tuhan tidak ada sakit penyakit. Amen. Ya pakai masker, mengikuti prosedur kesehatan, itu memang betul, saudara. Tapi di atas segalanya, di mana hati kita, itu yang lebih penting. Kenapa takut ke gereja? Kalau kita percaya kepada Tuhan, meskipun kena, meskipun sekalipun harus kena, saudara, ya Tuhan bisa sembuhkan. Tapi bukan itu masalahnya, seringkali masalah hati yang susah. Dari sini, sebenarnya dari semua keadaan ini, saudara, kita bisa tahu kualitas anak-anak Tuhan. Berapa banyak yang sungguh-sungguh rindu akan Tuhan. Karena kalau orang online, ya saya tidak menghakimi karena saya tahu ada orang-orang yang online pakai pakaian lengkap, saudara. Itu saya tahu. Mereka serius sungguh-sungguh mengikuti kebaktian. Tapi ada yang sambil gini angkat kaki terus ngopi, ngambil makanan dikit sambil loh. Kalau saudara di sini bisa enggak? Enggak bisa kan? Makanya lebih baik di sini, saudara, supaya kebaktiannya sungguh-sungguh serius. Kalau di rumah tuh seringkali terganggu dengan banyak hal. Wah, lapar, ngambil kue sedikit, ngopi, ngeteh dan sebagainya. Kalau saya pribadi, saya lebih suka di gedung. Ya, tapi bukan berarti tidak online, karena ada banyak hal, ada hamba-hamba Tuhan di luar negeri yang kita tidak bisa datang ke tempat mereka, mungkin dari Amerika, ya mau tidak mau nontonnya dari YouTube, dari medsos yang lain, saudara. Itu beda. Tapi selama ada kesempatan, kenapa kita tidak gunakan itu, saudara? Ketakutan menghancurkan begitu banyak orang. Saya masih ingat akan satu kejadian beberapa tahun yang lalu. Tuhan beri kesempatan anugerah, kami sekeluarga dengan satu keluarga yang lain, kami pergi ke Amerika dan kami masuk Disneyland. Disneyland itu kan ada banyak mainan, saudara. Kami masuk di satu permainan dan kemudian kita duduk. Nah, kursinya itu kan bisa goyang sedikit-sedikit, saudara. Kemudian di layar ditampilkan, saudara, ditampilkan pemandangan dan itu 3D. Ya. Dan ketika pemandangan itu mulai ditampilkan, kursi goyang, sepertinya secara seakan-akan nih kita bisa masuk di dalamnya. Ya, saudara mungkin sudah pernah juga rasanya di Dufan, mungkin ada juga, saya tidak tahu. Tapi sepertinya bisa masuk, saudara. Jurang, gunung dan sebagainya. Nah, saya ini tidak terlalu suka dengan ketinggian. Ya, saya pernah naik permainan seperti karpet terbang gitu. Naik turun. Wah, saya turun langsung perut saya mual. Ya, naik jet coaster segala itu ya bagi yang seneng ya asik, saudara. Menantang bahaya. Ada, anak saya termasuk, anak saya yang kecil itu termasuk salah satu.
Semakin tinggi, wah semakin mengasihkan. Saya enggak bisa tuh, karena begitu tinggi terus turun gitu, sepertinya perutnya hilang. Saudara. Ya mungkin ada saudara juga yang mengalami seperti itu. Jadi waktu masuk dalam rumah itu seakan-akan bisa melewati jurang, gunung dan sebagainya. Saya terus terang saya tidak terlalu enak. Padahal saudara, itu cuman duduk di kursi goyang-goyang sedikit, tidak sungguhan saudara. Tapi begitu saya keluar tiba-tiba saya mendapatkan pengertian seperti ini. Inilah yang namanya ketakutan. Ketakutan itu apa sih? Sebetulnya lebih banyak ilusi kita. Permainan dalam pikiran. Kita buat film sendiri gampang gitu saudara. Karena apa? Kita sudah membayangkan terlalu jauh dari apa yang ada. Saudara. Mungkin saja apa yang kita bayangkan itu bisa terjadi. Mungkin. Tapi kenyataannya menurut saya 95 atau 99% itu tidak terjadi. Saudara. Itulah sebetulnya yang dikehendaki iblis dalam hidup kita. Ketakutan itu akan menghancurkan hidup kita. Berapa banyak hari ini orang yang ketakutan sehingga mereka lumpuh. Tidak berani bergerak, tidak berani keluar. Bukan berarti kita mau sombong-sombong dan menantang bahaya, tidak. Tapi kita harus percaya kepada Tuhan. Kita punya Tuhan. Selama kita tahu Tuhan menyertai kita, tidak boleh ada ketakutan dalam hidup kita. Ketakutan itu sungguh-sungguh menghancurkan. Berapa banyak orang kalau ada pengalaman tentu ya, misalnya ketemu anjing, tidak suka anjing, tiba-tiba ada anjing galak, saudara. Saudara bisa ketakutan dan diam saja. Tidak bisa kemana-mana. Itu karena ketakutan. Ketakutan saya tidak tahu, mungkin secara medisnya juga sama. Membuat mungkin syaraf-syaraf lumpuh tidak bergerak, saudara. Dan akhirnya itu menghancurkan. Nah kita mau lihat satu kisah di Alkitab tentang Nabi Elia, saudara. Ini nabi yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja ayat yang ke-19, ayat 1 sampai yang ke-3. 1 Raja-Raja 19 ayat 1 sampai yang ke-3. Dikatakan Elia di Gunung Horeb ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku. Bahkan lebih lagi daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu. Maka takutlah ia, lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Berseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana. Ayat yang ketiga kalau bahasa Indonesia, maka takutlah ia. Saya cek beberapa terjemahan bahasa Inggris dikatakan ketika dia melihat itu, Elia melihat itu. Kok bisa, saudara? Padahal ini cuman ngomong orang suruhannya Isabel, kalau saya biasanya menyebutnya Isabel, ini nyebalkan nih, saudara. Ratu satu ini jahatnya, enggak karuan. Orang suruhannya tidak Isabel sendiri yang datang, tapi cuma nyuruh satu utusan ngomong, saudara. Tapi kemudian dari omongan tiba-tiba dia melihat, karena apa? Membayangkan. Dan ketika dia membayangkan, tiba-tiba ketakutan menyergap hidupnya dan dia lari. Padahal dalam satu pasal sebelumnya, dengan hebat dia mengalahkan ratusan nabi Baal sendirian, saudara. Bahkan bangsa Israel hari itu jatuh kepada penyembahan berhala. Tidak ada seorang pun yang berada di pihak dia, di pihak Tuhan. Hanya dia sendiri bertemu dengan 400 lebih nabi-nabi Baal di Gunung Karmel. Dan dia menang, saudara. Bahkan dia menurunkan hujan. Tapi kenyataannya ketika cuman diomongi begitu aja, tiba-tiba ketakutan itu menyergap hidupnya, saudara. Jangan pernah anggap remeh ketakutan, saudara. Sepertinya kecil, tapi kalau ketakutan itu diberi akses dalam hidup kita, itu akan masuk dan menghancurkan hidup kita, akan membuat kita lumpuh, saudara. Nah, sekarang kita lihat
apa yang dikerjakan oleh manusia pertama, Adam dan Hawa, saudara. Adam dan Hawa, Kejadian pasal yang ketiga, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Kejadian 3 ayat 8 sampai yang ke-10. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Manusia yang pertama kita tahu jatuh dalam dosa, tidak taat kepada Tuhan. Dan ketika mereka mendengar Tuhan berjalan di taman itu, mereka ketakutan. Karena ketakutan mereka bersembunyi, karena mereka tahu mereka melanggar Tuhan. Seringkali itu yang terjadi dengan hidup banyak orang Kristen. Ketika mereka berdosa, mereka menyembunyikan diri dari Tuhan. Seringkali mereka lari dari gereja, tidak mau ke gereja, bahkan tidak berani baca Alkitab, tidak berani berdoa. Meskipun kenyataannya kita tidak bisa bersembunyi dimanapun dari Tuhan. Tuhan ada di mana-mana dan tahu persis apa yang ada dalam hidup kita. Justru ketika kita berdosa, itulah saatnya kita nih perlu Tuhan dalam hidup kita. Untuk membasuh kita, menyucikan kita, untuk mengampuni kita. Kalau kita lari, justru kita akan jatuh dalam masalah yang lebih besar. Tapi kita bersyukur dalam cerita ini Tuhan itu Tuhan yang penuh kasih. Dia mencari Adam dan Hawa. Tuhan adalah Tuhan yang mencari. Dalam kisah perumpamaan anak yang bungsu yang hilang, memang bapaknya tidak mencari, tapi setiap hari dia menunggu anaknya pulang. Itulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita bersyukur. Dan karena darah Yesus, kita bisa masuk dalam hadirat Tuhan dengan penuh keberanian. Jangan pernah lari dari Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita buat kesalahan sebesar apapun, dosa sebesar apapun, itulah saatnya kita datang kepada Tuhan, saudara. Karena dari Tuhanlah kita mendapatkan pertolongan, kita mendapatkan anugerah, kita bisa dibasuh kembali, kita disucikan lagi, kita dilayakkan lagi Tuhan. Kalau tidak, siapa yang akan nolong kita? Kita tidak bisa menolong diri sendiri. Amin. Nah, itu ketakutan, saudara. Jangan biarkan ketakutan membelenggu hidup kita. Ayat yang terkenal di 2 Timotius 1 ayat 7 berkata, Tuhan tidak memberikan kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kasih, power, love, and sound mind. Kasih, kuasa, dan ketertiban pikiran. Pikiran yang sehat, saudara. Ada banyak orang karena ketakutan pasti confused, bingung. Kalau orang sudah dikuasai ketakutan, mesti tidak bisa memutuskan yang benar. Kekhawatiran, ketakutan seringkali berjalan bersama-sama. Kalau orang sudah ketakutan mesti khawatir. Dan tidak bisa mikir dengan baik, saudara, dengan sehat. Sehingga akhirnya ketika membuat keputusan yang dibuat pun tidak bisa benar, saudara. Karena itu jangan pernah biarkan ketakutan menghancurkan hidup kita. Tapi setiap kali ada ketakutan, kita perkatakan firman. Kita deklarasikan firman. Itu akan membangkitkan roh kita, membangkitkan iman kita. Saya seringkali begitu, saudara. Dilewati. Karena itu Daud pernah berkata, ketika aku takut, dia berkata, aku percaya kepada. Jadi ketika kita takut, jangan biarkan kita mengikuti ketakutan itu. Tapi kita harus menguatkan iman kita. Kita bisa deklarasi, kita bisa melakukan apapun, memuji Tuhan. Supaya ketakutan itu menyingkir dan kita dipenuhi dengan iman, dengan hadirat Tuhan. Amin. Hal yang kedua yang kita mau belajar adalah soal kemarahan, saudara. Orang marah itu normal, tapi seringkali kemarahan itu juga menghancurkan hidup banyak orang, saudara. Saya pernah mimpi beberapa tahun yang lalu. Dalam mimpi itu saya marah, dan ketika saya marah, mobil saya terjadi tabrakan, saudara. Kecelakaan. Saya waktu bangun kaget, saudara. Kita semua harus
berurusan dengan hal ini. Mungkin kita berkata itu kan normal manusia. Apalagi kalau masa-masa sekarang ibu-ibu terutama harus ngajari anaknya di rumah, seringkali emosinya naik, saudara. Ya, saya baca di beberapa satu berita beberapa minggu yang lalu, rasanya tahun lalu, ada ibu yang tega membunuh anaknya, saudara. Karena mungkin ngajari anaknya dibenturkan ke tembok. Itu terjadi di luar pulau sampai meninggal. Bayangkan, karena kemarahan. Kemarahan itu bisa mengerikan, saudara. Pembunuhan pertama terjadi dalam keluarga. Kita akan lihat cerita Kain dan Habel, saudara. Kejadian pasal yang keempat. Kejadian pasal yang keempat, ayat 3 sampai yang ke-8. Kejadian 4 ayat 3 sampai yang ke-8. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kata Kain kepada Habel adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel adiknya itu, lalu membunuh dia. Apa yang terjadi? Persembahan Kain tidak diindahkan oleh Tuhan. Marah dia. Dan ketika kemarahan itu tidak dikendalikan oleh Kain, dia membunuh adiknya sendiri dengan tega. Hanya masalah persembahan, saudara. Sepertinya masalah kecil, tapi karena kemarahan yang tidak dikendalikan, akhirnya dia membunuh adiknya sendiri. Tega, saudara, secara manusia. Tapi itu yang terjadi, saudara. Berapa banyak saya baca berita, karena kemarahan, pacaran direbut orang, karena uang, hutang dan sebagainya. Tega membunuh saudara sendiri, orang yang dia kenal, saudara. Kemarahan kalau kita tidak kendalikan, itu di Amsal dikatakan orang yang tidak bisa menguasai diri, artinya juga kemarahan, itu seperti kota yang roboh temboknya. Zaman dulu tembok merupakan perlindungan bagi satu kota. Tapi ketika tembok itu roboh, artinya sudah tidak ada perlindungan lagi. Kalau kita membiarkan hati kita, hidup kita dikuasai oleh kemarahan, saudara, dengan mudah musuh menyerbu hidup kita dan menghancurkan setiap kita. Karena itu jangan pernah izinkan kemarahan itu menguasai setiap kita, saudara. Apa yang kita harus lakukan ketika kita marah? Diam. Kalau saya, saudara, begitu saya marah, tahu emosi, saudara, saya akan diam, tidak ngomong. Karena kalau ngomong pasti akan melukai hati orang lain, menyakiti hati orang lain. Kita harus berurusan dengan kemarahan itu. Ada kemarahan-kemarahan yang bisa dibenarkan dalam hati, tapi kenyataannya sebagian besar kemarahan kita itu karena kesombongan, karena ketakutan, karena keegoisan kita. Bukan karena alasan yang bisa dibenarkan. Kita tahu Tuhan Yesus pernah marah mengobrak-abrik meja-meja pedagang di Bait Allah. Tapi itu bukan kemarahan manusia, itu kemarahan ilahi. Karena melihat rumah Tuhan dijadikan tempat perdagangan, bisnis untuk mengambil keuntungan diri sendiri. Tapi itu terjadi di banyak gereja, bukan? Gereja merupakan tempat untuk mencari bisnis, gangdo istilahnya. Hati-hati dengan sikap hati kita. Hati-hati. Karena dengan mudah kita bisa mencari keuntungan bahkan di rumah Tuhan. Berapa banyak orang yang disuruh beli barang, kemudian ngomong sama
penjualnya, kok dinaikkan 10%. Kemudian dibalikan ke gereja notanya, dia dapat keuntungan 10%. Berapa banyak yang seperti itu? Itu kenyataan yang ada di gereja. Gereja harus jadi tempat di mana kita mencari Tuhan, melayani Tuhan dengan kemurnian. Dan seringkali kemurnian itu sudah jarang ditemukan di dalam diri anak-anak Tuhan, gereja Tuhan, bahkan hamba-hamba Tuhan. Kemurnian hati harus dijaga, karena dengan mudah motivasi ini tiba-tiba dari kemurnian melayani Tuhan, tiba-tiba nyimpang, saudara. Hati-hati dengan udang di balik batu, saudara. Kemarahan itu mengerikan. Kita lihat akan satu contoh seorang raja di 2 Tawarikh 2 Tawarikh 26 ayat 19. Ini Raja Uzia. 2 Tawarikh 26 ayat yang ke-19. Dikatakan, tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupannya. Ini raja yang diberkati oleh Tuhan karena dia mengandalkan Tuhan. Tapi ketika dia menjadi kuat, kalau saudara baca ayat sebelumnya, dia menjadi tinggi hati. Seringkali ketika orang di bawah belum diangkat Tuhan bisa rendah hati. Tapi ketika diangkat, bisakah kita tetap rendah hati? Itu tidak mudah seringkali. Kalau kita diberkati lebih, diurapi lebih dari orang lain, dipakai Tuhan, dipromosi oleh Tuhan, apakah kita bisa tetap rendah hati? Seorang hamba Tuhan pernah berkata, kerendahan hati akan membuat kita ditinggikan. Itu firman. Tapi kerendahan hati itu pula lah yang membuat kita bisa tetap berada di mana kita dipromosikan Tuhan. Kerendahan hati harus jadi pakaian hidup kita. Setiap hari kita harus kenakan jubah kerendahan hati. Terlalu mudah, termasuk yang ngomong saudara. Saya tahu betapa mudahnya kita ini menjadi sombong sebagai manusia. Karena kita merasa, oh saya dipakai Tuhan, saya diurapi Tuhan. Saya ingat satu kali saya mendoakan tante saya lewat telepon. Ketika mendoakan tante saya merasakan urapan Tuhan. Tidak sadar sombong, wah diurapi Tuhan tadi doanya. Udah, saya tidak sadar, saya tidur. Pagi harinya bangun, ketika bangun kami doa, saya pengakuan doa ya besok. Meleset, kesel, lidah itu bisa kesel. Tapi untungnya saya sadar, saya batalkan, saya minta ampun. Tiba-tiba Tuhan ingatkan sikap hati saya yang sombong. Seringkali sombong itu banyak bajunya. Banyak bajunya. Dan mengakibatkan kita sendiri tidak sadar bahwa itu kesombongan. Kalau kita merasa aja ya, kita lebih benar dari orang lain. Itu sebenarnya ada sifat sombongnya. Pendapat kita lebih baik dari orang lain. Kita memandang rendah orang lain. Sebenarnya itu sudah sifat kesombongan. Kita bisa marah, karena apa? Gengsi kita kena, saudara. Seperti Raja Uzia ini. Dia raja, tapi dia tidak punya hak untuk membakar ukupan. Karena dia bukan imam, saudara jawab. Tapi dia nekat. Dia melanggar akan batas panggilan dan otoritasnya dia. Dia diperingatkan oleh imam, saudara. Tapi dia marah karena merasa dia rajanya. Tapi firman tadi yang kita baca dan dengar berkata, ketika dia menjadi marah, tiba-tiba timbul penyakit kusta. Dan dia akhirnya karena kusta kan dikucilkan, dibuang. Sampai hari matinya, dia tetap kusta. Kita baca Efesus 4 ayat 31. Katakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Hati-hati dengan kemarahan, karena kemarahan itu bisa menghancurkan dan merusak hidup kita pribadi, tapi juga menghancurkan dan merusak hidup orang lain saja. Ketika kita marah, lebih baik kita pakai masker saja. Itu bagus. Jadi kita tidak terlalu banyak omong. Di masker itu dalam satu sisi menurut saya bagus. Mungkin ya menurut saya
Tuhan ini sudah capek dengar gerutuan banyak orang Kristen, gerutuan orang-orang dunia, sehingga sudah kasih masker aja supaya tidak terlalu banyak ngomong, saudara. Itu menurut saya masker, ya. Oke. Sekarang kita lihat hal yang terakhir, tentu banyak hal yang lain lagi, tapi ini yang saya mau bagikan pagi hari ini, yaitu yang namanya iri hati, saudara. Iri hati ini juga seringkali muncul dalam hidup kita. Ya, ada banyak orang misalnya di satu komunitas lihat temannya beli TV yang baru, tidak mau kalah, saudara. Beli TV yang baru juga, meskipun keuangan tidak memungkinkan. Akhirnya apa? Kredit, saudara. Atau yang lainnya. Sebenarnya sifat, kenapa mereka melakukan itu? Karena didasari dengan sifat iri hati, cemburu. Wah, teman saya kok TV-nya baru, wah kendaraannya baru, mobilnya baru, wah kok dia pergi ke sana, wah saya juga bisa. Iri hati itu juga mengerikan dan membahayakan, menghancurkan. Kalau kita biarkan itu bercokol dan bersarang, bertumbuh dalam hidup kita. Nah, kita lihat akan kisah yang sudah terkenal di 1 Samuel 18 tentang Raja Saul. 1 Samuel 18 ayat 8 dan 9. Dikatakan, dan perempuan yang menari-nari itu bernyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh, tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat, dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya, kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Sejak hari itu, maka Saul selalu mendengki Daud, saudara. Yang pertama, dia marah, saudara. Ketika dia marah, karena apa? Mendengar Daud dipuji-puji lebih daripada dia, yang karena padahal dia rajanya, saudara. Dan karena marah, dia mendengki, iri hati, cemburu, saudara. Iri hati itu juga membahayakan. Kita tahu kisahnya, karena iri hati dan kemarahan, dia mengejar Daud. Belasan tahun dikejar, saudara, untuk dibunuh. Karena merasa Daud ini akan jadi saingan. Raja Saul tahu sebetulnya bahwa satu kali Daud akan menjadi raja, saudara. Dan karena itu dia berpikir, ini sainganku. Nah, seringkali iri hati juga muncul karena persaingan, saudara. Dalam tubuh Tuhan, kata persaingan harus disingkirkan. Kalau kita bersaing dengan teman-teman dalam pelayanan kita, akan menghancurkan hidup kita sendiri. Tapi menghancurkan akan tubuh Tuhan juga. Kita bukan bersaing dalam pelayanan. Suami istri juga sama. Suami istri disatukan bukan untuk bersaing. Yang satu punya kelebihan ABC, yang lainnya pula punya kelebihan yang lain. Semua itu untuk saling melengkapi. Kita ada dalam tubuh Tuhan, yang satu orang bagian telinga, mata, kaki, dan sebagainya. Semua kita punya tugas dan punya bagian masing-masing dalam tubuh Tuhan. Karena itu dalam tubuh kita, dalam tubuh Tuhan, seperti tubuh kita, semua diberikan untuk saling melengkapi. Karena itu persaingan jangan pernah ada dalam hidup kita. Karena persaingan itu akan membuat kita iri hati. Kita akan menunjukkan, nanti ujung-ujungnya kesombongan. Kita ingin menunjukkan siapa yang lebih baik, siapa yang lebih dihormati. Ada satu ayat yang bagus di Ayub 5 ayat 2. Antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggrisnya sedikit berbeda, nanti saya bacakan. Ayub 5 pasal yang kedua. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Satu terjemahan dari Alkitab bahasa Inggris berkata, sesungguhnya kemarahan membunuh akan orang bodoh yang keras kepala. Dan kecemburuan atau iri hati membunuh seseorang yang mudah disesatkan. Jadi kemarahan dan iri hati seringkali berjalan bersamaan. Seperti kisah Saul tadi. Dia marah dan dari marah kemudian dia menjadi dengki dan iri hati.
Semua yang kita pelajari hari ini, ketakutan, kemarahan, iri hati, itu hal yang umum ada dalam hidup setiap kita, dalam hati kita. Tapi kita tidak boleh biarkan itu menguasai hati kita. Jangan beri akses. Begitu muncul, saudara, kita harus berurusan itu dengan total. Jangan biarkan bersarang dan berakar dalam hidup kita. Kalau itu sudah berakar, itu akan bertumbuh. Nanti buahnya, keluarnya akan jadi mengerikan. Itu akan menghancurkan hidup kita sendiri, saudara. Dan menghambat hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Tidak pernah hal-hal itu akan membuat kita jadi lebih baik, tidak pernah. Tapi sebaliknya, hal-hal kecil itu seringkali yang menghancurkan hidup banyak orang. Kita sudah belajar dari contoh di dalam Alkitab. Ada yang namanya ketakutan, kemarahan, iri hati, selalu membuat orang tersimpang dari destiny mereka dan tidak pernah mencapai apa yang Tuhan rencanakan dalam hidup kita. Kita masih banyak tugas di depan, saudara. Jangan pernah izinkan hal-hal kecil itu. Yang lainnya ada kekecewaan, ada sakit hati, ada kebencian, dan lain sebagainya. Tidak mau mengampuni juga. Itu semua menghambat dan menghancurkan hidup kita. Itu rubah-rubah kecil yang kita harus tangkap dan kita bunuh. Supaya hidup kita bebas, merdeka. Hubungan kita dengan Tuhan itu tidak terganggu. Tapi juga tidak mengganggu akan destiny Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita bangkit bersama-sama. Tuhan, terima. Izinkan Tuhan hari ini berurusan dengan hati kita, saudara.